Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf nih sebelumnya saya meminta waktu Bapak untuk ngobrol-ngobrol. Boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Mengenai ini Pak, mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebelumnya mungkin ini hal baru istilahnya, tapi telah kita lakukan selama ini, terutama untuk kepala sekolah yang manajernya. Mari kita dihadapkan dengan rujukan moral. Rujukan moral ini dengan dilema etika itu sebenarnya sama-sama, itu dua masalah, dihadapkan dua pilihan. Cuman bedanya kalau rujukan moral itu di mana pilihan yang satu itu benar, tapi satu pilihan lagi salah. Sedangkan kalau dilema etika itu kita dihadapkan dua permasalahan dan diharuskan memilih satu, tapi dua-duanya benar antara pilihan satu dan pilihan dua. Jadi kita melihatnya itu Bu, dari gimana dua-duanya apakah memang benar ataukah salah satunya ada salah gitu. Identifikasi dua-duanya benar atau salah satunya salah. Berarti Bapak harus mengidentifikasi dulu benar atau salah. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Intinya selain kita langsung menemukan masalah, terlebih dahulu kita yang pertama identifikasi permasalahan tersebut. Apa yang melatar belakangi terjadinya dilema etika tersebut. Setelah kita identifikasi, selanjutnya kita cari-cari fakta di lapangan. Seperti apa sih fakta pendukungnya, kenapa ini bisa terjadi, solusi yang lainnya. Baru terakhir, dari beberapa opsi pilihan, kita cari opsi terbaik dan kita putuskan opsi yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak atau minimal dua-duanya tidak dirugikan gitu. Berarti mengidentifikasi, mencari fakta, lalu mengambil keputusan tapi tidak merugikan kedua belah pihak ya Teh. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Tadi sudah dijawab ya sepertinya. Tadi ada identifikasi, mencari fakta dan mengambil keputusan, tapi tidak merugikan dua belah pihak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau ada permasalahan atau dilema etika, hal yang efektif yang dilakukan adalah pendekatan personal. Ketika kita misalkan dilema etika dengan seseorang, kita melakukan pendekatan personal. Biasanya kalau orang ada masalah, kalau secara pribadi dia terbuka untuk mengutarakan permasalahan. Nah, ketika memang pendekatan personal tidak menemui hasil atau ada jalan buntu, biasanya saya bawa forum, minimal forum sekolah dulu. Kita diskusikan dulu dengan warga sekolah bagaimana terkait dengan pemecahan masalah tentang dilema etika tersebut. Jika memang dari warga sekolah pun tidak menghasilkan hasil yang terbaik, biasanya saya koordinasi dengan atasan saya itu pengawas. Biasanya pengawas mungkin beliau lebih berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika gitu. Jadi awalnya personal, jika memang tidak bisa baru dibawa ke musyawarah di sekolah, baru diikuti ke pengawas. Dan selanjutnya nih Pak nih, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang pertama dalam diri sendiri, otomatis kita dalam memecahkan masalah, dalam mengambil keputusan tentunya diperlukan kepala yang dingin, artinya bisa memecahkan masalah dengan tidak mengedepankan emosi. Sedangkan kadang-kadang saya pribadi ketika dihadapkan dilema etika, mungkin kondisi saya juga kurang dingin gitu, ada masalah atau banyak pikiran, kadang-kadang susah menemukan solusi terbaik gitu, itu yang pertama. Yang kedua juga kadang-kadang dilema etika ini memang benar-benar dua-duanya itu membutuhkan gitu Bu. Jadi saya sulit mencari mana sih keputusan yang terbaik, kadang-kadang itu menjadi tantangan. Berarti tantangan yang pertama dari diri ya Pak ya. Apalagi kita ketika punya masalah ya Pak ya, saling berbenturan gitu. Yang selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Jadwal, kan namanya masalah ya Bu ya, gak mungkin kita ada tanggal berapa gitu, atau kita menghadapi dilema etika hari apa, tidak mungkin. Maksudnya gini Pak, apakah ketika ada masalah itu apakah langsung diselesaikan? Gitu. Selanjutnya apa nanti dijadwalkan dulu gitu? Oh enggak,
kalau biasanya namanya dilema etika harus cepatnya diselesaikan. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut biasanya masalah lebih besar. Justru kita lebih sulit untuk menemukan solusi. Biasanya ketika ada masalah ya langsung, mungkin ya minimal kalau hari itu memang tidak bisa, mungkin besoknya. Jadi nggak dijadwalkan kapan gitu. Tidak dijadwalkan, tapi cuma kalau ada Mencoba masalah langsung, gitu. diselesaikan hari itu juga. Kalaupun memang belum selesai, dibawa ke forum dulu mungkin Bisa, ya Pak, bisa, baru bisa. diselesaikan di forum. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah nih atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Ya tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Tadi apalagi ketika kondisi kita kurang baik, pikiran kita kurang jernih, pasti kita membutuhkan orang-orang. Yang pertama ya pasti tidak jauh-jauh lah. Yang pertama lingkungan sekolah dulu, warga sekolah atau guru-guru, komite, tergantung masalahnya. Ketika konteksnya berkaitan dengan masyarakat, berarti otomatis komite dilibatkan. Tapi ketika dilema etika ini hanya konteksnya sekolah, hanya dengan guru-guru saja. Cuman biasanya memang kalau memang tidak menemui titik temu, ya tadi saya paling juga bawa ke ketika S mungkin berbagi pengalaman. Apalagi kan saya kepala sekolah baru ya Bu ya, mungkin banyak kepala sekolah yang udah senior, udah banyak pengalaman yang menangani masalah tersebut. Biasanya saya ngobrol lah secara personal. Jadi sharing dengan sesama kepala sekolah ya. Baru terakhir dengan atasan dan pengawas. Selanjutnya nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Belajarnya sangat banyak sekali Bu, terutama di mana kita dalam mengambil keputusan itu kita tidak sembarangan. Kita harus kondisinya baik. Yang kedua juga kita harus mengidentifikasi bagi pengalamannya. Kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut, mana sih nanti keputusannya akan diambil. Jadi tidak sembarangan langsung diputuskan di situ. Jadi harus mengetahui dulu permasalahannya. Kira-kira ini dampaknya itu seperti apa terhadap itu. Kalau kita memilih pilihan satu, itu dampaknya apa kalau kita memilih pilihan dua. Jadi pembelajarannya itu. Jadi ketika kita menentukan pilihan, kita mengidentifikasi dengan benar. Karena jangan sampai kita salah langkah ya Betul. Pak ya, bisa-bisa menimbulkan Berikan diri atau orang lain juga. Iya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang super, pembelajaran buat saya juga. Jadi dalam mengambil keputusan itu mungkin yang pertama dari diri kita sendiri ya Bu. Jadi harus garis dingin. Jadi jangan sampai terbawa emosi. Terus jangan hanya mendengarkan sebelah pihak Pak ya mungkin. Jadi harus dua-duanya kita identifikasi. Jangan sampai merugikan kedua belah pihak. Mungkin dari saya sekian Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah nih Pak nih. Mengganggu waktu Bapak. Ya, Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Bapak. Ya, Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Sumiati, walaupun kegiatan numpuk ya, tapi alhamdulillah kita tetap berusaha menjaga kesehatan supaya tetap fit. Apalagi cuaca lagi panas ya Pak ya. Mantap, cuaca hari ini memang sangat panas Bu. Iya. Mohon izin Bapak waktunya, saya mau mewawancari Bapak. Boleh? Gimana ya? Boleh dah. Boleh. Kan gini nih Bu ya, Iya, kenapa Pak? kita sebagai kepala sekolah ya, saya sebagai kepala sekolah agak kurang bijak ya ketika ada calon guru penggerak yang ingin mewawancarai saya tolak ya. Justru saya akan mendukung sepenuhnya pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ada efek positifnya, khusus bagi ibu sebagai calon guru penggerak, juga bagi saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bapak. Ya, Apalagi sekolah Bapak ini adalah sekolah penggerak ya Pak ya. Alhamdulillah dari tahun 2022 ya, akan berakhir insya Allah Desember 2024. Ada masanya berarti? Ada 3 tahun ya. Selama 3 tahun ini saya tidak bisa pindah, tidak bisa mutasi gitu. Begini Bapak, saya kesini itu ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan
Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di SDN Cibunian 2 ya Pak ya? SDN Cibunian 2, betul. Iya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Di sebuah sekolah ya, termasuk di sini di SD Cibunian 2, tidak terlepas itu terkadang masalah itu setiap hari juga ada. Nah, kami selaku kepala sekolah ketika ada masalah memang yang pertama kita lihat dulu dari sudut pandang secara moral, ya, moral dan etika, ya, juga tidak terlepas dilihat dari segi hukumnya. Apabila memang kasus tersebut melawan hukum, maka ada dua alternatif, yaitu adalah benar atau salah. Nah, tetapi ketika ada sebuah kasus lagi yang dinyatakan dua-duanya benar, ya, yang satu benar, yang satu merasa benar, maka itu disebut dengan dilema etika, gitu. Jadi ada dilema etika, kemudian ada yang disebut dengan Benar lawan benar. iya, benar lawan benar, kemudian benar lawan salah, seperti itu. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ketika kita dihadapkan ke sebuah masalah, yang pertama kali saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Ya, jadi tidak langsung kita memutuskan, ya, tapi kita harus identifikasi dulu, ya, dari berbagai sudut pandang. Setelah itu baru kita bisa menimbang, ya, ya, secara matang, ya, mana yang paling benar dari keputusan tersebut, dan diusahakan, ya, keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jangan ada pihak yang diuntungkan, di sisi lain ada pihak yang dirugikan. Jadi harus menguntungkan semua pihak. Nah, itu yang saya lakukan di sini dalam pengambilan keputusan ketika terjadi ada sebuah iya. Berarti harus adil ya Pak ya, jadi Harus sebagai adil, kepala ya, sekolah. harus Jadi adil. tidak Gitu. boleh memihak ke salah satu. Tidak bisa atau tidak boleh, dan itu bagi saya selaku kepala sekolah mungkin bisa dikatakan haram lah hukumnya ketika kita memihak kepada salah satu personal. Nah, kenapa? Karena memang di satu lembaga, gitu ya, itu kan semuanya adalah rekan kita, ya. Jadi kita memang ketika ada personal kita atau guru kita yang dalam tanda kutip mungkin agak sedikit keliru, ya kita perbaiki, ya, kita musyawarah sama-sama, seperti itu. Sekolah itu adalah keluarga yang kedua ya Pak ya. Sekolah keluarga yang kedua setelah di rumah tangga, betul, seperti itu. Apalagi kepala sekolah itu mungkin bagi guru-guru adalah bapaknya ya. Seperti Bapak itu. dari, jadi semua yang dikeluh kesahkan guru-guru itu biasanya curhatnya ke kepala Curhatnya ke sekolah, saya gitu. sebagai kepala sekolah. Karena merasa nyaman ya gitu. Seperti itu, ya. Yang saya lihat di sini memang seperti itu. Ketika ada guru mengalami masalah ini selalu curhat, ya. Ketika memang bisa ditangani, ya kita tangani. Mungkin Bapak juga ke guru-guru serasa kayak anak ya Pak ya. Seperti kayak anak, kayak keluarga. Kayak Di sini tidak ada istilah atasan dan bawahan, ya, gitu. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah ketika Bapak mempunyai masalah nih Pak. Atau guru-guru yang bermasalah, Iya, ya. gitu. Oke. Di sini yang pertama adalah, ya, menentukan penyebab permasalahan tersebut. Kita harus cari akar Permasalahan itu yang pertama, ya. Kita tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan ketika tidak tahu akar masalah. Nah,
gitu ya. Jadi setelah akar masalahnya ketahuan, kemudian siapa sih yang terlibat dari permasalahan itu? Ada berapa orang? Siapa orangnya? Siapa namanya? Seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita tanyakan kepada orang-orang terdekat. Kepada orang-orang yang terdekat yang bermasalah tadi. Seperti itu ya. Kemudian kita diskusi, kita musyawarah, dan seperti itu. Dan kami di sini dilakukan ya, setiap ada masalah seperti itu. Jadi tidak artinya diktator. Ya. Jadi kepala sekolah ya, ketika menerima aduan atau apa permasalahan kita gimana kepala sekolah nggak bisa. Kita analisis dulu, kemudian kita identifikasi dulu masalahnya, akar masalahnya apa, kemudian kita rembukan dengan teman-teman terdekat, dengan stakeholder yang ada di sini. Baru setelah itu kita ambil sebuah keputusan, dan keputusan itu harus menguntungkan semuanya, gitu. Baik yang buat dirinya sendiri atau menguntungkan buat lembaga, gitu. Betul ya, Pak. Kayak gitu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini saya tadi dikatakan ya, yang pertama yang saya lakukan kalau adanya kasus, menganalisis dulu. Tadi udah dijelaskan ya, kita mencari akar permasalahan, kemudian solusinya bagaimana ya. Apakah memang berbenturan dengan norma yang berlaku ya. Kemudian harus mengedepankan kepentingan umum, kepentingan bersama. Itu yang jadi tolak ukur ya, bagi saya sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi harus menguntungkan secara keseluruhan, secara umum. Jangan sampai ada yang dirugikan ya. Jangan sampai ada yang dirugikan, walaupun memang pada awalnya ketika kita mencari akar masalah mungkin ada salahnya gitu. Tapi endingnya itu harus semuanya diuntungkan gitu ya, dan harus bermanfaat bagi kedua belah pihak ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi jangan sampai ketika ada permasalahan berlarut-larut ya Pak. Jangan sampai berlarut-larut. Permasalahan yang didiamkan dan tidak diselesaikan, walaupun awalnya ada permasalahan yang kecil, tapi kalau tidak diselesaikan dia akan semakin membesar dan bisa melebar kemana-mana. Satu saat akan meledak lah gitu. Dan itu sangat tidak diinginkan ya oleh saya lah sebagai kepala sekolah gitu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam peristiwa pengambilan keputusan pasti ada tantangan. Ya, pasti ada halangan, rintangan, hambatan, itu pasti ada, dan itu adalah manusiawi. Tidak mungkin kita sebagai pimpinan gitu akan normal saja atau rata gitu ya, tetap pasti ada tantangan. Nah, di sini yang saya alami adalah mencari keputusan terbaik ya. Karena keduanya kan sama-sama benar. Nah, ini kan tantangan. Egois kalau nggak ini. Nah, kita nggak boleh egois gitu ya. Kita nggak boleh egois. Memang agak sulit dalam hal ini, sulit ini. Mana yang paling benar? Kan semuanya benar itu ya. Mana yang paling benar, mana yang benar. Nah, ini dilema bagi seorang pemimpin gitu ya. Tapi memang itulah yang dikatakan dengan tantangan ya. Kemudian dalam pengambil keputusan harus menguntungkan tadi kedua belah pihak ya. Dan tidak merugikan salah satunya gitu. Coba barangkali ada ini karena memang begini ya, kami di sini atau saya sendiri di sini sebagai pimpinan tidak merasa paling bisa, tidak. Kami di sini adalah semua sama ya, antara kepala sekolah dengan rekan guru, tidak ada yang merasa paling bisa, tidak. Ya, jadi ketika bapak juga yang namanya manusia, kepala sekolah juga kan manusia, bukan malaikat. Apalagi kepala sekolah lainnya lagi banyak pikiran ya Pak ya, itu. banyak pekerjaan. Nah, gitu. Itu faktor juga ya, ketidakstabilan pikiran kepala sekolah juga bisa ditentukan oleh faktor-faktor itu. Jadi tidak semua kepala sekolah itu adalah selalu benar. Maka seperti itu, sekali lagi tantangannya adalah ketika kita mau memutuskan ini mana yang
paling benar di antara yang benar gitu. Tapi endingnya adalah keputusan itu harus diambil walaupun bagaimana ya, yang penting kedua belah pihak itu nyaman dan tidak dirugikan seperti itu. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Kalau jadwal, kalau di sini kondisional ya. Sebetulnya kalau ketika memang ada peristiwa yang tadi termasuk ke dalam dilema etika, ya kita jadwal, betul. Ya. Kita Jadi buat ada schedule jadwalnya. dulu ya. Jadi kalau ada masalah nanti ini kan Iya. apa mau diselesaikan sekarang nih? Nah seperti itu. Lihat kondisi juga ya. Kondisi. Kalau misalnya saat kejadian kita lagi banyak pekerjaan, lagi banyak pikiran kan nggak mungkin diselesaikan. Maka kita buat jadwal, bikin schedule misalnya besok kita Akan ketemuan, kita musyawarahkan. musyawarahkan seperti itu. Apalagi kan Iya. mungkin bisa di kepala dingin ya Pak ya. Seperti Jadi jangan itu. guru musuh ya Guru Pak ya. musuh sehingga hasilnya Hasilnya. itu positif. Tapi kalau buru-buru terkadang keputusan yang diambil itu mungkin ada yang merugikan sebelah pihak. Tapi kalau kita dalam keadaan tenang, tadi kata Ibu bilang, menyelesaikan masalah, apalagi yang dilema etika itu kadang tidak ada yang salah, Betul. ya benar semua, Benar tapi ada yang semua. paling benar, Iya. ada yang benar seperti Iya. itu. Ini yang sulit. Jadi harus memerlukan pemikiran dan suasana yang tenang seperti itu. Maka perlu dibuatkan jadwal. Gitu. Jadi harus ada jadwalnya. Harus ada itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah nih atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang membantu? Banyak. Yang jelas ketika ada permasalahan dilema etika, ya, faktor yang bisa membantu adalah stakeholder di sini. Ketika masalahnya itu ada guru dengan guru, ya, berarti faktor yang bisa membantu kepala sekolah adalah guru yang baik. Kemudian mungkin kalau saya sebagai kepala sekolah ini permasalahannya agak rumit nih, ya kita bisa naik sedikit ke atas ke pengawas seperti itu ya, atau ke komite misalnya, atau ke tokoh masyarakat di sini yang kita lihat kemampuannya mungkin lebih gitu ya. Tidak masalah bagi saya nih. Ingat, sebagai kepala sekolah tidak boleh menganggap bahwa dia adalah paling bisa. Ada kekurangannya, Bu. Ketika misalnya contoh begini, ketika permasalahan itu ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai keagamaan, kenapa tidak kita meminta ke ustadz terdekat, tokoh agama seperti itu. Nah di sini fleksibelnya seorang pemimpin harus seperti itu. Ya, tidak harus kumaha dewek cek bahasa Sunda teh mah. Jadi mungkin bisa sharing atau ke sesama, bisa sharing ke sesama kepala sekolah di gugus ya, dan ataupun bisa sebagainya. minta bantuan ke pengawas kali ya, Atau ke guru yang guru. yang senior yang di sekolah inilah gitu. Ya. Terkadang begini, Bu. Kalau dilihat dari umur, mungkin yang paling senior adalah kepala sekolah di sini. Iya. Tetapi dalam segi keilmuan belum tentu. Siapa tahu guru yang senior itu lebih baik atau lebih bagus ininya keilmuannya. Ya. Nah, kami di sini menerapkan seperti itu. Ya. Apalagi di sini itu Bapak itu pendatang ya. Pendatang. Di sini Seperti ada yang itu. lebih senior lagi yang Iya, punya pribumi di sini, dia yang tahu Ya, lah keadaan di sini, lingkungannya di lingkungan di sini. sini. Seperti itu, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tadi udah saya katakan gitu ya, banyak pelajaran ketika kita mengalami ya. Iya. Banyak pelajaran ketika kita mengalami masalah dilema etika ya. Dan yang saya rasakan selaku kepala sekolah gitu ya, tentang bagaimana cara mencari alternatif permasalahan, kemudian mencari akar permasalahan dulu, kemudian mengidentifikasi yang dulu kita jarang lakukan gitu ya. Tapi ketika memang ada masalah seperti ini, mau tidak mau ini adalah pengalaman baru. Terus terang, Bu, dulu kan ketika belum ada istilahnya dilema etika,
Yang penting selesaikan masalah. Iya. Nah, tapi sekarang ternyata memecahkan masalah dalam dilema etika itu harus mengidentifikasi dulu, menganalisis, cari akar masalah dulu, kemudian kita rembukan dan sebagainya. Nah, ini ada pengalaman yang baru yang sangat berharga, berguna bagi kepala sekolah sebagai pembina. Jadi Ya, kepala sekolah seperti bisa itu. lebih bijaksana lagi. Lebih ya. bijaksana, tidak Dalam berat mengambil sebelah, keputusan. semuanya Jadi bisa adil gitu ya. bisa Pak. adil gitu, Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi yang Itu pelajaran yang saya dapatkan ya di kasus dilema etika seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin. Ya, Siap. mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa merasakan jadi pemimpin, Amin, Pak. amin, ya rabbal alamin. Dan Kemudian mudah-mudahan lebih bijaksana Iya. seperti Bapak gitu. saya juga sebagai ini yang diwawancari sekarang, Iya. apabila ada yang salah itu adalah kebodohan saya. Tapi kalau ada misalnya segi-segi yang benar itu adalah datang dari Allah. Ya. Saya doakan mudah-mudahan Buncum dalam program calon guru penggeraknya Iya. mudah-mudahan lancar dan nanti Amin. adalah menggantikan posisi saya di sini. Seperti itu ya. Mohon bimbingannya kita, Pak kita nanti. belajar sama-sama. Iya. Oke ya, oke, seperti itu. Kalau begitu Bapak saya ucapkan terima kasih, mohon undur dan terima kasih atas waktunya, atas jawabannya yang super dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mangga mohon di telam.